Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, kita di sesi yang kedua. Seperti janjinya Rara, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentunya dengan tema yang sangat asik, dengan beliau-beliau yang sangat luar biasa juga di pagi kali ini saat Rasi. Silahkan untuk Anda pagi kali ini nanti bisa gabung. Silahkan di 0351896137 atau SMS juga WhatsApp 081130200906 ya. Kita bakalan ngobrol bareng dengan UT Surabaya, Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri pelopor pendidikan jarak jauh dengan sistem belajar yang fleksibel. Kamu masih mendengarkan Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini saat Rasi, Rara sudah ditemani sama beliau yang sangat ganteng loh fotonya di sini. Selamat pagi Terima Bapak. kasih. Nanti pokoknya Rara dikasih ini ya tambahan ya nanti ya karena ngomong ganteng. Oh, iya. Ada Bapak Dr. Andes Suparman MPD dan juga Mbak Tiara Selvi Nur Manita MPD ya. Selamat pagi Pak, Mbak. Gimana punya pagi. kabar? Alhamdulillah. Tadi perjalanannya menuju Magetan bagaimana? Lancar. Lancar ya. Tidak ini kan apa namanya? Tidak kebiasok kalau bahasa Jawanya. Mboten ta? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Karena alamatnya mudah di cari ya. searching di Alhamdulillah. Siap. Nah, saat Rasi berbicara tentang Universitas Terbuka atau UT. Ini adalah perguruan tinggi negeri ke-45 ya Pak ya. Yeah. Di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 dan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984. Kayaknya kalau Rara yang menjelaskan, ini nanti bakalan keliru ngalor ngidulnya. Mendingan ke Bapak dulu apa Mbak Tiara dulu nih? Ya, saya dulu. Oh siap. Ke Bapak Suparman, monggo silakan. Terima kasih Mbak Rara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Rasi Magetan yang kami cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita bersama selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Amin. Baiklah para pendengar, pemirsa yang kami muliakan, bahwa kami perlu kenalkan bahwa yang namanya pendidikan tinggi jarak jauh, yang namanya khususnya adalah Universitas Terbuka, itu adalah suatu perguruan tinggi negeri yang nomor pendiriannya adalah 45. Yap. Dan dalam hal itu adalah untuk menjangkau, istilahnya untuk merekrut para lulusan SLTA yang tidak terrekrut di perguruan tinggi negeri. Jadi dalam ini UT dalam rangka untuk menjangkau atau menerima atau memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mereka-mereka yang lulusan SLTA. Jadi dalam ini bangsa Indonesia khususnya jangan sampai begitu lulus SLTA kemudian tidak bekerja, tidak kuliah ya, kemudian terus istilahnya orang Jawa mengatakan kelontang-kelantung. Nah, itu. Maka di sini UT memberikan layanan dengan pembelajaran dan sistemnya terbuka dan jarak jauh. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini adalah terbuka dan jarak jauh. Nah, itu loh yang keren ya Pak ya. Terbuka dan jarak jauh. Terbuka dan jarak jauh. Jadi di sini maksudnya terbuka adalah terbuka tentang lulusan SLTA itu tahun berapapun. Ya, jadi UT khususnya di Jawa Timur ini ada UT Surabaya, UT Malang, UT Jember ya. Jadi seluruh Indonesia ada 39 UT dan satu layan di luar negeri. Maka di hal ini dengan belajar terbuka, artinya terbuka lulusan SLTA tahun berapapun, terbuka usianya berapapun, ya. Dalam ini UT tidak menolak siapapun pendaftarnya asal persyaratannya terpenuhi, yaitu ijazah dan foto, cukup aja, ya. Ijazah dan foto ya, ijazah dan foto.
Kemudian dalam ini untuk jarak jauhnya terbuka di situ adalah termasuk juga lulusan paket C. Jadi paket C ya. Jadi dalam yang paket C itu kan istilahnya setara dengan SLTA ya, SMA, MAN dan sebagainya. Jarak jauh di sini dalam artian bahwa mahasiswa UT itu di dalam pembelajarannya menggunakan ruang angkasa artinya. Tidak batas jarak ya. Jadi dalam artian dimanapun mahasiswa berada, di situ pun dosen UT dalam artian modul UT adalah hadir. Jadi dalam ini tidak terkendala oleh jarak, kemudian dan juga tidak terkendala untuk mereka yang sudah kerja ataupun punya kegiatan lainnya. Jadi dalam hal ini teman-teman yang sudah kerja kemudian ingin meningkatkan kualifikasi ijazahnya mungkin bisa kerja dan kuliah, atau kerja dan kuliah. Jadi dalam ini bisa saja ibu-ibu ataupun Mbak Rara sendiri umpamanya belum S1 umpamanya, atau mungkin sekarang ambil S2 bisa, UT akan bisa melayani secara jauh dan fully online, artinya pembelajarannya lewat internet. Ya. Maka hal ini istilahnya kami menyampaikan hal ini mudah-mudahan para pemirsa semuanya, para pendengar semuanya mendapatkan informasi dan khususnya adalah untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya. Dan dalam artian sama dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dan bahkan tahun kemarin lulusan UT yang diterima sebagai CPNS itu adalah sangat besar. Ada 9.436 seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dalam ini khususnya kepada mereka yang berprestasi, UT pun akan bisa memberikan beasiswa ya, beasiswa. Namanya beasiswa PPA, peningkatan potensi akademik. Jadi mereka yang setiap semesternya minimal yang sudah semester 1 lulus ya, kemudian punya IPS yang tinggi, maka bisa mengajukan beasiswa. Atau ya mereka yang diselenggarakan secara kelompok belajar. Jadi umpamanya ada namanya pokjar yang di wilayah Jawa Timur, khususnya yang wilayah Surabaya termasuk Magetan. Kalau ada kelompok belajar yang membina atau istilahnya menyelenggarakan pembelajaran mahasiswa UT yang istilahnya non pendas, kan dalam ini untuk yang pendas itu sudah dilayani oleh pendidikan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan. Jadi untuk yang non pendidikan ya, istilahnya non pendas itu saat ini di Magetan baru ada rintisan namanya merintis untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Magetan dengan sistem kelompok belajar ya. Dalam ini kalau mahasiswa itu ada yang menerima beasiswa sejak awal itu dititipkan lewat Pokjar itu sendiri, namanya Kartu Indonesia Pintar ya, KIP ya. Jadi dalam ini juga bisa didaftarkan melalui Pokjar itu sendiri. Jadi yang beasiswa KIP itu tidak bisa dengan perorangan, jadi harus kelompok belajar. Dan juga untuk mahasiswa yang istilahnya terrekrut di universitas terbuka, khususnya di Surabaya, itu ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sangat menunjang prestasinya dan juga yang berprestasi dalam hal katakanlah umpamanya di sport seni, mereka pun akan diberikan tunjangan namanya beasiswa. Jadi dalam ini UT sangat peduli kepada mereka yang berprestasi, sehingga dalam ini memacu atau istilahnya mendorong para mahasiswa itu untuk berprestasi dan untuk bisa mendapatkan pembiayaan secara gratis dari UT sendiri atau bahkan mungkin dari pemerintah. Ya, sementara itu mungkin yang saya berikan. Mungkin dari Mbak Tiara ada tambahan?
Oke. Oh, siap. Terima kasih untuk Bapak Suparman Iya. ya. Untuk penjelasannya benar-benar sangat luar biasa mengenai yang namanya UT. Nah, bagaimana untuk kelanjutan untuk pembahasan UT itu sendiri? Bagaimana nanti bagaimana statusnya, cara belajarnya bagaimana, ujiannya bagaimana? Tetap stay tune di Radio Rasi FM, radio keluarga Anda, masih ngobrol bareng UT Surabaya. Sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, dan kita masih ngebahas tentang UT Surabaya, Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri pelopor pendidikan jarak jauh dengan sistem belajar yang fleksibel. Masih ada Bapak Suparman dan juga Mbak Tiara. Nah, tadi kalau sudah ngobrol sama Bapak Suparman, sekarang kita ngobrol dengan Mbak Tiara, berbicara tentang masalah UT. Nah, statusnya untuk UT itu sendiri bagaimana, cara belajarnya bagaimana, dan ujiannya itu di mana saja. Monggo Mbak Tiara. Oke. Ada dekat Mbak Tiara. Oh, agak dekat. Biar pendengarnya makin Mbak Tiara. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Kak, dan juga selamat pagi pendengar Rasi FM. Tadi sudah sedikit disinggung kan oleh Pak Suparman bahwa UT sendiri itu merupakan perguruan tinggi negeri dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, ini jarak jauhnya itu yang seperti apa? Apakah harus pakai Zoom atau pakai tatap muka atau bagaimana? Nah, untuk pembelajaran dengan sistem jarak jauh ini, pembelajarannya itu antara mahasiswa dan dosen atau tutor maupun pembimbing itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak terbatas jarak. Entah itu mahasiswanya ada di Magetan, dosennya ada di Surabaya, ataupun mahasiswanya ada di luar Jawa, ataupun di dosennya di Magetan, seperti itu. Nah, kalau di yang utama di pembelajaran jarak jauh itu nanti mahasiswa UT itu belajar menggunakan sistem modul. Jadi selama 1 semester itu mahasiswa sudah terarahkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir itu sudah terarahkan oleh bukunya UT yang sering bukunya kan namanya buku materi pokok. Cuma teman-teman mahasiswa itu suka menyebutnya modul, buku modul gitu. Nah, karena mahasiswa belajar dengan buku modul itu, jadi terarahkan gitu belajar lewat itu. Tapi kalaupun misal teman-teman merasa kesulitan, nah di UT itu juga ada yang namanya layanan bantuan belajar. Modelnya seperti kuliah pada umumnya, itu boleh milih antara selama ini kami menggunakan ini ya online dengan aplikasi e-learning. Tapi juga ada tatap muka, tapi tatap muka ini opsional Kak. Karena kalau untuk di UT sendiri, jika ingin menyelenggarakan tatap muka itu satu kelas harus ada minimal 20 mahasiswa di mata kuliah yang sama, di prodi yang sama, semester yang sama. Nah, di Magetan ini juga ada kelompok belajar yang mewadahi untuk yang ingin kuliah dengan tatap muka. Yang wajib itu yang prodi PGSD dan PG PAUD yang diwadahi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Nah, selain belajar menggunakan buku dan tutorial itu baik menggunakan e-learning maupun tatap muka, nah mahasiswa UT itu juga bisa mencari referensi lain. Dan di UT sudah disediakan ada UT Radio, ada UT TV, dan juga banyak platform-platform untuk belajar mandiri seperti itu. Keren ya, UT Radio, UT TV. Iya, juga ada di UT juga ada radionya juga kan. Berarti siaran juga ya? Iya, juga siaran seperti ini. Siap. Terus kalau berbicara tentang masalah ujian ya tadi ya, ujiannya itu bisa di mana saja tadi? Oh iya, kalau sebelum pandemi ini ujiannya kan semua mata kuliah itu tatap muka. Nah, ketika pandemi semua ujian dialihkan ke online. Namanya take home exam kan, sebutannya ujian dari rumah gitu. Nah, kalau ini kan sudah mulai peralihan. Nah, ini ada beberapa mata kuliah itu yang masih ujian dari rumah, ada yang ujiannya tatap muka langsung ke lokasi-lokasi ujian yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, fleksibelnya UT itu mahasiswa bisa milih
tempat ujian sendiri. Oh gitu. Iya, yang misalnya rumahnya di Magetan. Nah, milihnya saya mau ujiannya di Magetan gitu. Jadi milih di Magetan. Iya, Nah, iya. tapi ketika hari H itu kan misal seminggu lagi ujian. Oh iya, seminggu lagi itu saya mau mudik nih ke misalnya Purwokerto. Nah, teman-teman bisa mengajukan ini numpang ujian ke Purwokerto, cukup lapor saja ke Surabaya, ke UPBJJ Surabaya, karena Magetan kan wilayahnya Surabaya. Tinggal lapor saja, Pak, Bu, ini saya pada waktu ujian saya tidak bisa di Magetan, bisanya di Purwokerto. Nah, nanti akan dipindahkan ke itu di Purwokerto. Jadi misal nih Kak Rara kuliah di UT, awalnya inginnya ujian di Magetan, tapi suatu saat mau jalan-jalan nih ke Kalimantan. Gimana itu? Terus saya bingung kan ujiannya bagaimana? Bisa lapor ke kami. Saya mau ujiannya di Kalimantan. Nah, nanti akan diproses, nanti ujiannya langsung dipindah ke Kalimantan. Gitu. Enak ya. Iya, seperti itu. Kemudahan yang sangat luar biasa. Itu yang namanya fleksibel. Terus kalau berbicara UT tadi ada di mana saja biar sahabat Rasi itu makin jelas. Tadi ada disebutin sama Pak Parman ya. Iya. Salah satunya di Jember ya Pak ya. Itu di mana saja? Mau Pak Parman apa Mbak? Ya, dan UT ya. UT itu di seluruh Indonesia itu ada 39 layanan. 39 seperti layanan. Termasuk Surabaya, Jember dan Malang ya. Itu Jawa Timur itu ada 3 itu. Kemudian ada 1 layanan di luar negeri. Lah itu yang menarik. Ya. Jadi dalam ini tadi momennya mereka yang terdaftar di Putri Surabaya, tapi pada saat dia mau ujian pas ada tugas ke luar negeri, maka nanti bisa ujiannya di luar negeri itu. Jadi disitulah istilahnya kefleksibelan UT dalam melayani mahasiswa. Kemudian di dalam hal ujian tadi hanya hari ujiannya Sabtu dan Minggu saja. Jadi tidak ada ujian pada hari Senin, Selasa, Rabu. Untuk ujian tatap muka ya. Tapi untuk selama yang online ini bisa kapanpun dan dalam artian sesuai dengan permintaan mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk yang ini yang sudah agak aman ini ya, ini sudah ada istilahnya pertemuan di kelas tetapi masih tetap menggunakan internet atau istilahnya online. Jadi dalam dan mahasiswa akan tetap dilayani sesuai dengan semesternya sehingga dalam ini akan tidak tertunda untuk kelulusannya. Kemudian untuk fleksibelnya lagi bahwa di situ UT itu tidak ada istilahnya drop out. Jadi begitu masuk katalah semester pertama ambil katalah 4 mata kuliah aja, kemudian semester keduanya nggak punya uang, libur dulu atau cuti dulu bisa. Semester ketiga cuti lagi, keempat cuti lagi, baru keempat mungkin bisa masuk lagi dalam artian meregistrasi mata kuliah yang selanjutnya. Jadi dalam ini tidak ada masalah itu mahasiswa itu di drop atau dikeluarkan dari UT itu enggak ada, kecuali mahasiswa itu sendiri tidak meregistrasikan mata kuliah, itu namanya drop out. Sementara itu mungkin. Siap. Nah, sahabat Rasi, penjelasan yang sangat luar biasa dari narasumber juga yang sangat luar biasa. Kalau ngomongin masalah fleksibel, Rara juga mau kalau sambil kerja bisa loh. Jadi sambil kerja sambil siaran nih, kelar siaran ikutan mata kuliah kan enak ya Pak ya. Bisa. Ya udah, buat sahabat Rasi yang pengen tanya-tanya kembali silahkan. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda nimbrung-nimbrung bareng beliau yang keren, ada Bapak Suparman dan juga Mbak Tiara dari UT Surabaya. Silahkan online di 0351896137, atau mungkin ada yang lagi di luar negeri nih, juga bisa manfaatkan visual streaming kita di www.rasifm.co.id dan juga aplikasi HBH Radio. Baik sahabat Rasi, kita balik lagi yuk ngobrol-ngobrol bareng UT Surabaya, masih berkaitan dengan pembelajaran yang sangat luar biasa, sistem belajar yang fleksibel, dan ini merupakan pelopor pendidikan jarak jauh sahabat Rasi ya. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana UT itu seperti apa, statusnya bagaimana, cara belajarnya di mana, ujiannya piye, terus UT itu ada di daerah mana saja. Nah, 1 pertanyaan dan 2, kapan pendaftarannya, syaratnya apa, seperti itu. Mbak Tiara apa Pak Parman nih yang mau menjelaskan? Mbak Tiara saja. Ya. Silakan.
Terima kasih. Baik, untuk pendengar Rasi FM, untuk pendaftaran semester ini di masa 2022.2 ini, pendaftaran terakhir tanggal 16 Agustus 2022. Untuk pendaftarannya cukup sederhana ya. Yang pertama, teman-teman bisa mendaftar online di sia.ut.ac.id atau bisa mendatangi Pokjar terdekat. Nah, untuk syarat-syaratnya yang pertama pastikan punya ijazah. Ijazah tadi ya? Ya, ijazah SLTA sederajat, SMA, SMK, MAN, bahkan paket C juga bisa. Minimal itu ya. Jadi kalau misal ada yang lulusan D2 atau S1 mau pindah jurusan itu juga bisa. Yang kedua pastikan ada KTP. KTP, foto, dan mengisi formulir-formulir yang sudah tersedia di laman sia.ut.ac.id. Seperti itu sih. Nanti untuk biaya pendaftarannya, nanti setelah teman-teman membuat akun terlebih dahulu di laman SIA, nanti akan diminta untuk membayar pendaftaran 100.000 saja. Tidak ada uang gedung karena UT bisa belajar dimanapun dan kapanpun, gitu kan. Untuk biaya untuk per semesternya atau kuliahnya itu relatif murah ya. Ada, jika teman-teman ingin yang tidak paket itu nanti dihitung per SKS. Kalau untuk yang paketan yang males, udahlah pokoknya saya daftar kuliah gak mau mikir harus registrasi mata kuliah A, B, C, D, E. Nah itu bisa teman-teman ambil paket yang paling murah per semesternya 1.300.000. Itu sudah termasuk buku, layanan bantuan belajar, kemudian ujian juga, ospeknya juga, itu free semuanya, bahkan sampai wisuda. Seperti itu. Paket murah padahal ada loh ya di situ ya. Jadi ya benar-benar apa ya, mahasiswa itu tidak, kalau bisa dikatakan tidak dibebankan sama yang namanya keuangan ya Pak ya. Paket murah, udah kayak paket ayam gitu aja paket. Nah, kalau tadi kan Bapak bilang bisa sambil kerja, ada syarat tertentu kah untuk yang namanya kuliah sambil kerjanya ini? Ya, dalam artian nggak ada. Kalau memang yang bekerja, yang sudah bekerja ya ingin kuliah ya daftarkan saja. Jadi gitu tidak aja? Iya. Jadi dalam artian dengan persyaratan tadi, ada foto, ada KTP, ada punya alamat Google yang harus saat diisikan itu ya, alamat Google, alamat apa? Email ya? Alamat email. Yang jelas untuk bergabung di UT itu yang paling utama, yang pertama bisa manajemen waktu. Terus untuk nomor HP, WA, dan Google dan alamat emailnya yang disarankan Gmail kan ya, itu disarankan tetap aktif sampai lulus, karena semuanya informasi selalu dikirimkan lewat pesan dan ya seperti email itu tadi ya. Kalau ini apa ya, lulusannya itu bagaimana? Diakui apa tidak untuk bekerja? Diakui kan? Oh, diakui. Ya karena UT sendiri kan perguruan tinggi negeri yang sudah terdaftar. Jadi lulusan UT itu ya sama seperti lulusan pada umumnya gitu. Sarjana-sarjana pada umumnya bisa diakui seperti itu. Jadi jangan khawatir. Bahkan ya untuk tambah tentang penerimaan pegawai ya. Tahun 2021 mungkin ya, atau 20 itu ya, itu ada 9.436 orang di seluruh Indonesia lulusan UT diterima sebagai CPNS. Wah. Ya. Benar-benar ini ya. Kalau yang apa namanya, yang dari luar, yang di luar negeri itu tadi, apa namanya, kemudahan kan juga bisa didapatkan. Adakah orang luar negeri juga yang kuliah di UT? Sementara ini yang layanan luar negeri itu difokuskan ke warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi, tapi kalau untuk yang luar negeri sendiri belum ya? Masih belum ada. Tapi kemungkinan ada nggak Pak? Suatu saat mungkin. Moga-moga ya Pak. Siap. Kalau dari selama ini antara pandemi pas terus sama sekarang ini, perbedaannya sangat jauh nggak sih Mbak untuk pembelajarannya atau Pak? Untuk selama pandemi ini adalah dengan menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi istilahnya tatap
secara langsung waktunya bersamaan, tetapi pakai internet. Jadi tidak tatap muka dalam artian tatap muka langsung ya. Jadi tetap menghindari terjangkitnya atau tertularnya COVID-19 itu. Tapi itu yang ini sih yang ambil layanan tatap muka. Yang ambil tatap muka ya. Mengambil layanan yang bukan tatap muka yang dengan aplikasi e-learning ya tidak pengaruh. Tidak pengaruh sama sekali. Ketika yang lain bingung, aduh kuliah online. Nah, UT udah mahasiswa UT udah nyantai. Udah santai. Oh iya siap. Oh benar-benar ya. Jadi mau ada pandemi COVID-19 ada ini. Udah biasa. Iya, sudah biasa. Oke. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Tentunya buat sahabat Rasi, sekali lagi Rara kasih kesempatan untuk sahabat Rasi bisa gabung bareng Rara di 0351 896 137 atau SMS juga WhatsApp ya di 0811 30 20 906. Setelah yang satu ini, Rara bakal balik lagi ngobrol bareng UT Surabaya. Baik sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Kita masih ngobrol bareng dengan UT Surabaya, Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri pelopor pendidikan jarak jauh dengan sistem belajar yang fleksibel. Masih ditemani sama Bapak Dr. Andes Suparman MPD dan juga Mbak Tiara Sevi Nurmanita MPD ya dari UT Surabaya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Pak. Ada beasiswanya atau tidak sih Pak? Terus ada kegiatan kemahasiswaannya apa tidak? Dan di Madiun itu kantornya di mana? Monggo Mbak Sevi apa Pak Parman? Terima kasih Mbak Rara. Jadi sama-sama, Pak. Pertanyaan itu memang sangat menggelitik di dalam hati setiap calon mahasiswa mungkin ya. Maka dalam ini teman-teman yang saya muliakan, bahwa UT itu juga menyediakan namanya beasiswa yang namanya PPA, peningkatan potensi akademik. Itu diukur dengan indeks prestasi semester. Jadi dalam ini mereka yang punya IP yang katakanlah 3,00 ke atas ya, itu bisa aja diajukan saja ke wakil dekan ya, ke wakil dekan 3. Itu alamatnya di www.ut.ac.id, itu bisa di browsing tentang bagaimana cara pengajuan beasiswa PPA, yaitu peningkatan potensi akademik. Siap. Kemudian untuk yang beasiswa yang yang didasarkan pada kelompok belajar tadi, ada KIP ya, KIK ya, Kartu Indonesia Pintar. Itu dengan istilah dikelola atau dititipkan ke namanya kelompok belajar. Kalau yang ada kelompok belajar itu di yang non pendas itu ada Ponorogo, ada Madiun Kota atau Madiun Kabupaten ada ya untuk wilayah barat. Jadi dalam ini mereka yang berbasis Pokjar yang akan bisa diberikan layanan beasiswa KIP. Kemudian untuk pembinaan mahasiswa, sekali lagi pembinaan mahasiswa tentang unit kegiatan kemahasiswaan itu UT juga memberikan pelayanannya, terutama dalamnya adalah mereka yang punya bakat kewirausahaan ya, itu mereka juga akan dibina tentang kewirausahaan ya. Kemudian juga mereka yang punya bakat di bidang seni, yaitu nanti akan juga dibina lewat dispor seni dan sebagainya. Dan mereka yang katakanlah dalam lomba dispor seni, mereka yang meraih gelar 1, 2, 3 ya, itu akan juga diberikan beasiswa 1 sampai 3 semester ya. Ya, jadi dalam ini untuk meraih beasiswa itu juga banyak media yang harus dilalui oleh mahasiswa. Kemudian untuk tadi sekali lagi UT itu istilahnya yang tidak berbasis Pokjar, pembinaan kemahasiswaan itu dipusatkan ke UPBJ, ke UT istilahnya, UT Surabaya ya. Jadi mereka yang yang tidak berbasis kelompok belajar itu pembinaannya dipusatkan di kantor pusat UT Surabaya. Termasuk di sini ada Madiun X Madiun itu adalah kantornya di UT Surabaya. Untuk yang Malang, Jember dan itu sudah lain lagi. Maka mereka yang berbasis Pokjar, pembinaan kemahasiswaan lewat Pokjarnya. Mereka yang berbasis non Pokjar, artinya mandiri full online, itu adalah pembinaan kemahasiswaannya dipusatkan ke UT Surabaya.
Kemudian dalam ini memang mahasiswa itu istilahnya sangat dimanjakan dengan murahnya atau istilahnya murahnya biaya pendidikan di UT ya, dalam artian tidak perlu uang gedung, ya, kemudian tidak ada lagi namanya uang kos untuk karena sudah di rumahnya sendiri, ya, maka itu akan sangat hemat untuk tentang pembiayaan kuliah di UT. Jadi kalau memang istilahnya kami punya slogan ya, kalau ingin kuliah yang yang biaya murah adalah kuliah di UT. Gitu Oke. Iya. Berarti emang paket murah tadi loh ya paket Pak murah, ya. iya. Uang kos nggak usah, uang ini nggak usah, jajan nggak usah, ya kan? Lapar makan di rumah. Makan di rumah. Iya. Terus tentang kemahasiswaan tadi loh Mbak, ada kegiatan-kegiatan gitu nggak sih kalau di UT Surabaya? Ada sih sebenarnya. Begini, kalau untuk yang secara umum itu setiap tahun kami ada lomba di sport seni, untuk lomba tentang olahraga, kesenian dan juga karya tulis. Tapi di UT Surabaya sendiri khususnya itu teman-teman mahasiswa yang awalnya itu dimulai dari di sport seni itu kan itu bergabung membentuk suatu komunitas bernama UKM UT Surabaya, di mana kegiatan misal ada kayak pembinaan PKM, pembinaan tadi ya seperti disebutkan Pak Parman, itu ada kewirausahaan dan sebagainya, itu dikoordinir sendiri oleh teman-teman mahasiswa di UKM UT Surabaya itu. Mungkin bisa teman-teman atau pendengar Rasi FM ngecek di Instagramnya UKM UT SBY untuk nama Instagramnya. Dan kebetulan ada beberapa teman mahasiswa yang lolos pendanaan untuk proposal P2MW tentang multimedia. Dan juga ada beberapa yang menang seperti PKM itu mereka mendapatkan beasiswa kalau PKM kan pendanaan untuk proposal PKM mereka tentang kewirausahaannya juga. Dan kemarin juga ada beberapa mahasiswa itu yang misalnya lomba juara satu lomba kayak karate, tarung derajat, terus ada beberapa lomba lain misalnya MTQ. Nah itu nanti bisa diajukan beasiswa, jadi pembebasan biaya semester. Seperti itu kalau di UT Surabaya sendiri. Oke. Kalau tadi loh Pak, pertanyaan yang terakhir, Madiun itu kantornya di mana Pak? Ya, untuk Madiun secara kelompok belajar ya, di Madiun itu ada di Dinas Pendidikan Kota Madiun, ada Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, kemudian ada di SMK PGRI Kabupaten Madiun. Itu kantor-kantor yang melayani mahasiswa yang berbasis kelompok belajar. Jadi untuk yang Magetan itu ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, itu yang kelompok belajar, khususnya adalah mereka-mereka yang guru SD ataupun guru PAUD. Oke. Nah, ini kan waktu yang tinggal beberapa menit saja, ternyata cepat sekali, padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Magetan khususnya mungkin Pak, tentang UT Surabaya, monggo silahkan. Ya, para pemirsa dan pendengar radio Rasi Magetan yang saya muliakan, kami datang di sini adalah untuk menyampaikan bahwa kalau masyarakat Magetan ingin kuliah dengan harga yang terjangkau dan murah, dan tidak meninggalkan akalah usaha-usaha yang sedang digeluti, maka kuliahlah di UT. Jadi itu aja. Oke, siap. Sahabat Rasi, jangan lupa untuk bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, pendidikan yang fleksibel, pendidikan yang bisa dikatakan pelopor jarak jauh. Jangan lupa, pilihannya cuma satu. Mana? UT Surabaya. Terima kasih untuk Bapak Suparman dan juga Mbak Sevi untuk kehadirannya. Kita sudah ngobrol-ngobrol, mungkin lain waktu kita sambung lagi ya dengan tema-tema yang berbeda pastinya. Ya udah, akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara pamit untuk kesempatan pagi kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.